Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pergi ke kebun binatang itu harusnya jadi hari yang seru dan juga santai kan? Lihat hewan-hewan eksotis, belajar tentang alam, atau mungkin sambil makan es krim. Kedengarannya tuh sempurna ya. Tapi kadang, hari yang sempurna itu bisa berubah jadi kacau balau dalam hitungan detik. Penasaran sama apa yang aku maksud? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Kemarahan Kuda Nil. Kalau dengar kata kuda Nil, apa sih yang ada di pikiran kalian? Hewan gede, males-malesan, lucu, dan kerjanya berenang di air kan? Ya, kayak Gloria di film Madagaskar gitulah. Nah, buang jauh-jauh deh pikiran itu, karena pada kenyataannya nih, kuda Nil itu adalah salah satu mesin pembunuh paling brutal di Afrika. Jadi, suatu hari ada dua pekerja kebun binatang di Lucknow Zoo yang ceritanya mau ngasih makan sama membersihkan kandang kuda Nil ya. Sayangnya malah berujung trauma seumur hidupnya. Kenapa? Karena kuda Nil di sana mendadak malah mengamuk dan menyerang mereka berdua ya teman-teman. Pria berumur 40 tahun yang kedapatan bagian ngebersihin, sayangnya berujung tidak selamat. Sedangkan pria yang membawa makanan masih beruntung bisa kabur dari sana meskipun menderita luka-luka yang cukup parah. Kalau ngeliat dari mukanya, emang sih ya banyak pengunjung yang suka mikir kalau kuda Nil tuh hewan yang lambat dan juga tidak berbahaya. Tapi aslinya di momen-momen genting, mereka tuh bisa lari dengan kecepatan 30 km per jamnya loh. Jadi walaupun terkesan kelemar-kelemar, jangan kalian anggap remeh ya hewan yang satu ini. Nomor 7. Foto bareng buaya. Kalian pasti sering kan lihat orang melakukan hal-hal nekat cuma demi konten viral ataupun foto yang estetik? Mulai dari memanjat tempat yang tinggi sampai deket-deket dengan hewan buas. Nah, cerita kali ini juga sama ya. Cuma demi konten, hampir berakhir fatal. Jadi, ada sebuah keluarga lagi asik-asik jalan-jalan di alam liar. Tiba-tiba nih, mereka tuh melihat seekor aligator ataupun buaya lagi diam di pinggir air. Kelihatannya tuh tenang, santuy, kayak nggak peduli ya sama sekitar. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas untuk dapat foto yang keren. Ya, awalnya mereka foto-foto dari jarak yang aman sih. Terus, merasa si buaya nggak bergerak, mereka tuh maju, makin mendekat. Sampai akhirnya ada ibu-ibu berbaju oranye ini yang mungkin merasa sudah akrab dengan si buaya, nekat ya mencoba menyentuh buayanya. Ya, detik itu juga si buaya yang tadinya diem aja langsung kayak kerasukan. Dalam sekejap, mulutnya yang penuh gigi tajam itu sudah mengatup di tangan si ibu. Suasana tuh langsung berubah menjadi horor. Semua teriak, panik, dan lari ketakutan. Ya untungnya sih, si ibu ini nggak sampai diseret ke dalam air ya. Tuh teman-teman, jadi ini nih sebagai pelajaran yang penting ya. Hewan buas itu bukan properti foto. Nggak peduli ya sekalam dan sesantuy apapun kelihatannya, mereka tuh tetap predator yang bisa menyerang dalam sekejap. Jangan pernah ya pertaruhkan nyawa kalian tuh atau anggota tubuh kalian cuma demi beberapa likes aja. Gak worth it sih. Nomor 6. Kenapa gajah? Aku ini suka banget ya sama gajah. Dari semua hewan di kebun binatang, kalau lihat ada mereka, wah bawaannya tuh langsung pengen pegang ataupun foto-foto deh seenggaknya. Nah kebetulan ini juga lah yang dilakuin dua turis laki-laki. Mereka nggak cuma nonton dan lihat dari jarak dekat, tapi sampai ikut tiduran di tengah-tengah arena dan berharap tidak diinjak sama sang hewan. Ya ternyata mereka nggak perlu mengkhawatirkan itu sih, soalnya sang gajah nggak ada niatan untuk nginjek mereka kok. Namun cuma ngasih oleh-oleh berupa kotoran aja. Mana pakai baju putih lagi? Jamin jadi momen yang paling diingat seumur hidup kan? Nah, kira-kira kalau kayak begini, sebelumnya diajarin apa ya sama pihak kebun binatangnya, guys? Nomor 5. Digigit ular. Ternyata turis yang pergi ke Thailand gak cuma harus waspada sama gajah, tapi sama ular juga ya. Jadi kalau kalian pergi ke kebun binatang, kadang penjaganya tuh suka nawarin untuk foto sama ular kan? Ya biasanya sih aman-aman aja, karena mereka tuh sambil megangin juga dong. Tapi cici bernama Cincing dari Cina ini tuh sayangnya benar-benar gak hoki, karena hidungnya tuh habis digigit sama ular waktu dia mau mencium kepalanya. Ya untungnya ular itu gak berbisa ya. Tapi coba bayangin deh kalau itu tuh ular kobra, wah atau game over sih. Dan ngeliat langsung kejadian begini, kayaknya aku bakal skip ya kalau disuruh foto bareng ular. Sayang nyawa sih. Nomor 4. Badak kabur.
Selain menjaga keamanan pengunjung, petugas keamanan di kebun binatang juga punya job desk untuk menjaga hewan tetap berada di dalam area yang aman kan? Nah sayangnya hal ini tidak dilakukan sama penjaga di Ramat Gan Safari Park di Tel Aviv, Israel ya teman-teman. Soalnya ternyata tuh mereka tuh nggak sengaja ketiduran lalu membiarkan gerbang samping terbuka dan berujung membuat 3 badak kabur lewat situ. Untungnya sih ada kamera CCTV yang merekam ya. Jadi teman-teman bisa melihat langsung kalau 3 badak bernama Rihanna, Karen, dan juga Carnivala pada kabur semua. Bayangin 3 badak raksasa ini tuh dengan santainya jalan keluar dari kebun binatang, terus jalan-jalan di jalan raya melewati mobil-mobil, seolah-olah mereka tuh lagi car free day ya. Gak panik sih, bohong ya kalau ada di samping mereka. Untungnya manajer kebun binatang itu bergerak cepat ya teman-teman. Ya entah gimana caranya, tapi dia tuh berhasil membujuk ketiganya untuk balik lagi ke kandang mereka sebelum ada insiden yang lebih parah. Meskipun kelihatan sepele, tapi kalau badak ini sampai nyerang manusia, dijamin Pak Sapam tuh langsung habis kena banyak tuntutan kan? Dan terus nasib penjaga gimana? Ya auto dipecat dong. Nomor 3. Gurita kabur. Namanya sih gurita, tapi kelakuannya udah kayak ninja. Jadi di tahun 2015 lalu, hewan yang ada di Seattle Aquarium ini mendadak berusaha kabur dari kandangnya, di mana waktu itu masih banyak pengunjung yang lagi ngeliat ya. Langsung kan tuh pada teriak. Ya untungnya sih staf akuarium tuh langsung sigap dan menjaga sang hewan tetap ada di dalam sana. Aduh, kalau sampai keluar tuh gimana ya? Gak kebayang sih seberapa repotnya. Fun fact-nya juga nih, kalau hewan yang satu ini emang tergolong binatang cerdas ya. Jadi jangan pernah meremehkan otaknya mereka. Oke teman-teman? Nomor 2. Kandang harimau. Kira-kira nih, seberapa berharganya topi favorit kalian sih? Seharga nyawa kah? Pastinya enggak dong. Nah, ada seorang ibu-ibu yang dicerita ini yang punya jawaban yang berbeda dan aksinya ini tuh benar-benar gila. Jadi, ada seorang ibu lagi jalan-jalan di kebun binatang bareng keluarganya. Tiba-tiba nih, angin kencang meniup topinya dan topinya itu terbang masuk ke dalam kandang harimau. Logikanya, kalau udah kayak begini tuh, kalian pasti bakal lapor ke petugas kebun binatangnya kan? Minta tolong diambilin lah ya harusnya. Tapi, ibu ini berbeda. Tanpa mikir 2 kali tuh, dia lompat masuk ke dalam kandang harimau itu. Serius, harimaunya ada di situ dan lagi jalan mondar-mandir di depannya teman-teman. Untungnya hari itu jatah hokinya seumur hidup langsung dihabisin ya sama dia. Soalnya ternyata ada pagar pengaman tambahan di dalam kandang yang membuat si harimau tuh gak bisa langsung sampai ke tempat dia jatuh. Nah, waktu dia sudah aman di luar, kalian pikir orang-orang tuh bakal tepuk tangan? Salah besar ya. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak di kerumunan yang teriak kencang ke arah dia. Apa topi itu lebih penting daripada nyawa? Si ibu tuh langsung malu, diam dan cepet-cepet pergi dari situ. Ingat ya teman-teman, jangan mengikuti jejak ibu-ibu nekat ini. Logikanya dipakai ya guys. What is going on? Nomor 1. Gajah makan handphone. Lagi-lagi kita balik lagi ya sama keunikan tingkah laku gajah di Thailand. Jadi ceritanya, kali ini ada turis Tiongkok yang lagi jalan-jalan di kebun binatang dan saking semangatnya sampai booking atraksi ngasih makan gajah. Nah, berhubung jadi kegiatan yang jarang dia lakuin, sang turis pun membawa HP-nya ya teman-teman. Masalahnya entah karena excited atau gimana, tapi si cewek tuh nggak sadar kalau yang dia kasih tuh bukan snack, melainkan handphonenya sendiri. Ya, dalam hitungan detik, sang gajah langsung masukin handphonenya ke belalainya dan hop, hilang lah tuh masuk ke perutnya. Gila ngenes ya. Ngeliat iPhone kalian yang belinya tuh susah nih mungkin, malah hilang gara-gara keteledoran diri sendiri. Terus handphonenya balik nggak? Ya balik. Caranya, ya menunggu si gajah memproses makanannya ya teman-teman. Seriusan, handphone itu masih ada. Namun perlu bantuan penjaga untuk ngubek-ngubek kotoran sang hewan untuk menyelamatkan handphone tersebut. Menurut kalian nih, kalau kayak gitu handphonenya masih bisa dipakai lagi nggak ya? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.